Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 masih dengan materi yang sama yaitu sistematika karya ilmiah dan kebahasaannya. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sistematika karya ilmiah ya, mulai dari jenis-jenisnya, kemudian bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang dan seterusnya ya. Jadi kita ingat-ingat kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep dasar karya ilmiah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah, kemudian sistematika karya ilmiah, kemudian bab 1, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa karya ilmiah ini sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Kemarin saya contohkan, kita bisa membuat karya ilmiah itu dengan melihat fenomena yang ada di sekitar lingkungan kita. Dengan membuat karya ilmiah, ini membuat daya nalar dan daya kritis kita itu menjadi lebih baik. Ya, dari karya ilmiah inilah kita berupaya mencari solusi. Ya, mencari solusi. Sebenarnya banyak sekali bentuknya karya ilmiah. Nah, misalnya ini mencari solusi, katakan banyak sampah di lingkungan. Ya, katakan di Wonopringgo ya, di Wonopringgo itu banyak limbah konveksi. Nah, itu kan masalah karena mencemari lingkungan. Kemudian kita mencari solusi, limbah konveksi itu diolah menjadi barang yang bernilai ekonomis, misalnya dibuat menjadi keset. Nah, itu karya ilmiah. Ya, jadi sebenarnya menarik ya kita belajar karya ilmiah itu. Baik, langsung saja bagian karya ilmiah berikutnya yang akan kita pelajari meliputi landasan teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Ini adalah karya bagian berikutnya. Tapi kali ini kita akan fokus ke 3 yang terakhir ya, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Kita fokus ke 3 ini ya, karena kalau dibahas semuanya ini akan sangat panjang ya, dan lagi pula kalian juga tidak dituntut untuk membuat secara utuh atau lengkap. Yang penting kalian paham apa itu karya ilmiah dan bagaimana penerapannya secara sederhana. Baik, nah ini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu berisi pembahasan permasalahan yang ditentukan dalam bagian perumusan masalah karya ilmiah. Contoh di sini, perumusan masalahnya bagaimana kondisi alun-alun Kajen setelah terjadi pandemi COVID-19. 2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, ini perumusan masalahnya. Perumusan masalah ini itu dijawab di bagian hasil dan pembahasan. Caranya bagaimana? Dari perumusan masalah ini kita buat subjudul. Ya, misalnya bagian bab 2 hasil dan pembahasan. Subjudulnya 1, kondisi alun-alun Kajen saat pandemi COVID-19. Nah, langsung kita paparkan. Ya, dipaparkan di bawahnya alun-alun Kajen itu terletak di tengah-tengah ibu kota Kajen. Di sana pada kondisi normal biasanya ramai pengunjung, terutama pada hari Minggu. Setelah terjadi COVID, jumlah pengunjung menurun. Nah, itu contohnya begitu, kondisi alun-alun dipaparkan begitu. Nah, kemudian subbab yang kedua, subjudul yang kedua yaitu dampak pandemi terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, ini disesuaikan dengan perumusan masalahnya ya. Dibuat dari perumusan masalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Ini dibuat hasil dan pembahasan dampak pandemi terhadap penghasilan pedagang di alun-alun Kajen. Nah, ini jadi sinkron ya, antara perumusan masalah dengan hasil dan pembahasan itu harus sinkron, karena jika tidak
ini fatal. Ini adalah hal yang sangat mendasar di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian simpulan dan saran. Ya, ini contoh simpulan dan saran. Jadi simpulan itu yang menyimpulkan. Contohnya, berdasarkan kajian dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kehidupan para pedagang asongan di alun-alun Kajen. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan menurunnya penghasilan mereka akibat diterapkannya social distancing dan physical distancing. Nah, terus contoh sarannya ya, ini contoh saran yang dapat diberikan. 1. Hendaknya masyarakat tetap melakukan upaya pencegahan COVID-19 dan seterusnya. Dan yang kedua, hendaknya pemerintah memberikan solusi bagi para pedagang asongan. Nah, ini adalah contoh simpulan dan saran. Ya, kalau kalian ingin menatap lebih lama, silahkan nanti buka slide-nya saja, karena saya juga melampirkan slide-nya. Ya. Nah, kemudian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu apa sih? Nah, daftar pustaka itu memuat semua kepustakaan atau referensi atau sumber yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik itu buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Nah, kemudian daftar pustaka berkaitan erat dengan cara pengutipan. Dan format dasarnya itu seperti ini. Nama, ya, nama penerbit disusun di balik, kemudian tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. Nah, ini tanda bacanya harus pas, titik, 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 titik 2, titik. Nah, ini contohnya. Hadi, Muhammad. Berarti ini adalah nama penulis. Ya, nama penulisnya dibalik. Aslinya namanya Muhammad Hadi. Tapi karena ini di daftar pustaka, namanya dibalik. Jadi Hadi, Muhammad. Terus titik, 2015, ini tahun terbit, titik. Kemudian menulis itu mudah, ini judul buku. Nah, untuk judul buku itu harus dicetak miring. Ya, ingat ini untuk judul buku. Kalau untuk judul artikel atau karya ilmiah ini berbeda lagi. Ya. Jadi berbeda lagi kalau untuk judul artikel. Itu kalau judul artikel menggunakan tanda kutip, ya tanda petik 2, diapit tanda petik 2. Karena ini judul buku, maka dicetak miring. Nah, kemudian ini Jakarta. Jakarta ini adalah tempat terbit dan Gramedia adalah penerbit. Nah, ini tanda bacanya diperhatikan ya, harus sama ya. Jangan sampai kelewat. Nah, kemudian penerapannya. Nah, bagaimana sih penerapannya kalau di dalam karya ilmiah? Contoh ini contoh. Ya, contohnya di dalam karya ilmiah kamu mengutip pendapat di dalam buku Menulis Itu Mudah karya Muhammad Hadi. Nah, kata yang kamu kutip adalah menulis adalah sarana pembebasan kata-kata. Nah, ini adalah teori dari Hadi. Nah, makanya di belakang kalimat menulis adalah sarana pembebasan kata-kata, ini dikasih dalam kurung Hadi 2015.212. Maksudnya, kalimat ini menulis adalah sarana pembebasan kata-kata diambil dari buku Menulis Itu Mudah karya Muhammad Hadi pada halaman 12. Ini tuh nama halaman ya, nomor halaman yang terdapat kata yang dikutip ini, kalimat yang dikutip. Nah, 2015 ini adalah tahun bukunya. Nah, ini adalah cara pengutipan yang paling sederhana ya. Sebenarnya ada banyak sekali cara pengutipan. Kalau saya jelaskan di sini nggak selesai materinya. Ya, nanti bisa habis 1 semester hanya untuk membahas karya ilmiah. Nah, kemudian untuk kegiatan, nah ini untuk berikutnya ini, kegiatan menulis terdiri atas 3 tahap, titik 2, pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Ini adalah kalimat yang diambil dari bukunya Ahmad Yunus dengan judul Menulis Artikel di Media Massa, terbit tahun 2010. Nah, ini kalimat ini berhubung itu digunakan dalam karya ilmiah dan diambil dari bukunya Ahmad Yunus, maka di sini ditulis Yunus 2010.216. Ya, jadi kalimat ini
ada di halaman 16. Nah, terus karena sudah dikutip di sini, sudah dicantumkan di sini ya di dalam karya ilmiahnya, otomatis di daftar pustakanya juga harus ditulis. Nah, contohnya begini. Ya, jadi daftar pustaka itu urut abjad ya. Ini Hadi Muhammad, Yunus Ahmad, H dulu baru Y. Ya, ini jadi urut abjad berdasarkan nama yang sudah dibalik ya. Urut abjad berdasarkan nama yang sudah dibalik. Oke, berikutnya kebahasaan dari karya ilmiah. Kebahasaan dari karya ilmiah ini meliputi pilihan kata yang bersifat impersonal. Contohnya itu kalau dalam karya ilmiah itu digunakan kata penulis atau peneliti, tidak digunakan kata aku, kamu, saya, dia, itu tidak. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat pasif. Nah, contohnya dalam penelitian ini digunakan. Nah, digunakan ini adalah penanda kalimat pasif ya, ini kata kerja pasif. Kalau kalimat aktif menggunakan, kalau kalimat pasif digunakan. Nah, kemudian ragam bahasa lugas atau denotatif. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Nah, denotasi konotasi ya, ini contohnya. Nih contohnya, kalau yang denotasi, tangan kiri Arman terkilir waktu bermain bola. Maknanya kiri itu adalah posisi ya, lawan dari kanan. Ini makna denotasi, makna asli. Nah, kalau konotasi, partai beraliran kiri dilarang di Indonesia. Kiri di sini bermakna aliran politik atau ideologi. Kiri itu ya komunis. Kemudian denotasi, Anang suka memakai baju berwarna hitam. Nah, hitam ini warna. Tapi kalau di sini dia telah insaf dari kebiasaannya mencari ilmu hitam. Nah, ilmu hitam itu ilmu yang jahat, ilmu dari perdukunan dan seterusnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Ya, jangan lupa untuk mencatat ya, karena setelah ini catatan dikumpulkan. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya, untuk membuat kalian lebih paham lagi, lebih ingat lagi mengenai materi yang disajikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.